Pada hari ini kita akan menuju makam Panglima Naga, dan di belakang saya sudah ada tugu, yaitu tugu kebesaran dari Panglima Naga itu sendiri. Sebentar lagi kita akan menuju ke sana. Saat sudah sampai di kampung Lubuk Tajau, saya dan rekan saya, Ahun, langsung menemui sahabat lama saya, Saudara Atian. Saya meminta sahabat saya untuk menemani kami menuju ke rumah keluarga almarhum. Jarak antara rumah Atian dengan keluarga almarhum Panglima Naga tidak jauh. Sesampai di rumah keluarganya, kami disambut hangat dengan secangkir kopi. Lalu kami meminta izin untuk berziarah ke makam Panglima Naga. Dan salah satu keluarga beliau, yaitu keponakannya, bersedia mengantarkan kami ke makam Panglima Naga. Keponakan beliau bercerita sedikit tentang riwayat hidup dari Panglima Naga, yang dimana semasa hidupnya beliau tidak memiliki seorang istri, dan beliau merupakan sosok orang yang dikagumi oleh masyarakat luas karena perjuangan beliau untuk wilayah di Kabupaten Sekadau, sangat penting dan berjasa, begitu juga untuk bangsa Indonesia. Setelah berdiskusi sebentar, kami pun memutuskan untuk langsung berangkat ke makam Panglima Naga, karena makam beliau tidak jauh dari perkampungan Lubuk Tajau. Kami hanya berjalan kaki saja. Setelah kami melewati jembatan gantung, kami langsung menuju jalan aspal tujuan ke tempat wisata Batu Jatoh. Makam beliau tepat di seberang jalan, dan nampak dari jalan raya saat kita melintas.
Sebelum memasuki area permakaman, saya mengeluarkan setanggi untuk dihidupkan sebagai aroma pewangi saat berdoa di makam beliau nanti. Setelah memasuki makam beliau, nampak jelas foto dan dokumentasi beliau ketika menandatangani surat bersama tokoh nasional lainnya. Riwayat hidup almarhum Panglima Naga tertuang jelas di sebuah kertas, di mana kertas tersebut bertuliskan beberapa perjuangan dari sang pahlawan Dayak ini, diantaranya sebagai berikut. Nama asli Naga, tempat tanggal lahir Lubuk Tajau, tahun 1932. Pendidikan, Volok School. Jabatan yang pernah dipegang antara lain. 1. Pada tahun 1945, diangkat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi Perjuangan Angkatan Perang, Majang Desa, dalam penumpasan perang melawan penjajahan Jepang. 2. Pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1969 menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Tajau dan sekaligus merangkap menjadi Domong Sungai Mentuka. 3. Ikut serta dalam penumpasan G30 SPKI dan diangkat sebagai Panglima Suku Panglima Perang Kecamatan Nangataman Kabupaten Sekadau. 4. Pada tahun 1969, dipilih lagi, dan diangkat sebagai Lurah Kampung Lubuk Tajau. 5. Pada tahun 1976, diangkat menjadi Temenggung Sungai Mentuka. 6. Pada tahun 1980, dikukuhkan menjadi Panglima Perang Kalimantan Barat oleh Pangdam 12 Tanjung Pura Pontianak dengan pangkat Letnan 1. 7. Pada tahun 1983, diangkat menjadi Penasehat Khusus Yayasan Lawang Kuari EX Kewedanaan Sekadau. 8. Pada tahun 1984 tanggal 11 Februari atas hasil musyawarah Kepala Desa Sekecamatan Nangataman, beliau diangkat menjadi Temenggung yang dituakan di Kecamatan Nangataman. 9. Sejak tahun 1976 sampai beliau wafat masih aktif menjadi Temenggung
kepala adat di wilayah Sungai Mentukak khususnya Kecamatan Nangataman umumnya. Sebagai penghargaan dari pemerintah ataupun yayasan, beliau pernah menerima penghargaan antara lain yaitu 1. Dari Menteri Dalam Negeri RI, tahun 1974 tanggal 31 Desember tahun 1974 atas pengabdiannya selama 30 tahun, menjabat sebagai Kepala Desa. 2. Dari Gubernur KDHTK, 1 Kalbar tahun 1981 tanggal 31 Juli atas penyerahan Tengkorak Takeo Nakatani. 3. Dari LP3S Institute of Dialogy, Research and Development IDRD Pontianak tahun 1992 tanggal 26 sampai tanggal 28 November atas keikutsertaannya dalam seminar kebudayaan Dayak se-Kalimantan.